Halo, berjumpa kembali dalam pelajaran informatika atau TIK, dan kali ini kita akan membahas mengenai tab insert yang ada di Microsoft Word. Di dalam tab insert itu ada beberapa grup. Yang pertama ada page, tables, illustration, apps, media, links, comments, header and footer, text, dan juga symbols. Nah, untuk grup yang ada tab insert ini memang banyak dan juga ikonnya akan lebih banyak dari tiap grup. Maka kita tidak akan membahas semua icon yang ada dalam grup ini. Kita hanya membahas beberapa yang digunakan secara umum saja. Misalnya untuk yang pertama dari grup page, di page ini ada cover page. Biasanya kita gunakan untuk membuat halaman cover depan. Kemudian kita bisa memilih dari template yang ada. Template itu desain yang sudah disediakan dari Microsoft. Jadi kita tinggal pilih mana yang mau kita gunakan, atau kita bisa membuat sendiri cover page ini. Kemudian ada blank page. Kita bisa menambahkan satu halaman kosong baik di awal, di akhir, ataupun di tengah-tengah halaman, di tengah-tengah dokumen. Kemudian page break digunakan untuk memberi jeda halaman, istilahnya mengakhiri halaman sampai pilihan dan melanjutkan ke halaman berikutnya. Kemudian ada group tables. Di sini ada satu icon yaitu table yang kita gunakan untuk menambahkan tabel. Jika kita klik icon tabel ini, maka nanti akan muncul pilihan untuk jumlah kolom dan juga baris dari tabel yang akan kita buat. Berikutnya group illustration. Di group illustration itu ada pictures untuk menambahkan gambar ke dalam dokumen kita. Kita bisa menambahkan dari file-file gambar yang ada di komputer kita. Kemudian shapes. Shapes itu kita bisa membuat berbagai macam bentuk-bentuk objek dasar seperti persegi, persegi panjang, lingkaran, segitiga, dan masih banyak objek lainnya di dalam shapes ini. Kemudian ada smart art. Smart art ini lebih kepada seperti shapes juga, tetapi lebih bervariasi dan juga sudah berwarna, sehingga kita tinggal memilih saja dari smart art yang sudah disediakan. Informasinya nanti bisa misalnya seperti struktur organisasi, diagram, dan lainnya. Kemudian chart untuk membuat grafik atau diagram ya istilahnya. Kemudian berikutnya grup apps dan grup media. Kedua grup ini untuk menghubungkan dengan media online yang ada di luar dari Microsoft Word. Misalnya Wikipedia ataupun video-video online yang tersedia. Kemudian grup links. Di sini ada hyperlink. Hyperlink itu untuk menghubungkan dokumen Word kita dengan media lain yang ada di luar. Misalnya sebuah alamat web tertentu, atau tidak harus alamat web tapi media lain atau dokumen file lain yang mau kita hubungkan ke dalam Microsoft Word ini. Kemudian ada bookmark, sama seperti hyperlink tapi untuk menghubungkan ke bagian lain dari dokumen yang aktif ini, yang terbuka. Kemudian ada cross reference, sama seperti bookmark tetapi menggunakan label. Kemudian ada group comments. Comments ini untuk digunakan menambahkan catatan pada bagian tertentu dalam dokumen Word kita. Header and footer, sesuai namanya header, head itu kepala, maka catatan kepala atau di bagian atas dari halaman. Footer, foot itu kaki, maka di bagian bawah halaman. Header dan footer biasanya kita gunakan untuk memberi judul di tiap halaman. Judulnya sama, artinya kita hanya membuat sekali, kemudian header dan footer ini akan selalu otomatis muncul di tiap halaman yang kita miliki. Biasanya untuk nomor halaman ya, atau judul subbab dari setiap buku. Kemudian grup teks. Ada text box untuk menambahkan kotak teks ke dalam dokumen. Drop cap menambahkan huruf kapital dengan ukuran besar pada awal paragraf. Biasanya di majalah, di koran itu ada huruf awal yang besar. Kemudian itu bisa kita buat dengan menggunakan drop cap ini. Kemudian ada word art untuk menambahkan teks artistik berbagai model dan warna. Word art ini tinggal kalian pilih dari
insert word art, kemudian bisa memilih berbagai jenis tulisan dan warna. Kemudian group symbols, ada equation. Equation itu untuk mengetikkan rumus-rumus matematika, fisika ataupun kimia. Jadi hanya mengetikkan, bukan menghitungkan ya. Jadi ini hanya ketika kita ingin membuat rumus-rumus, kita ketik menggunakan equation, karena di matematika ataupun fisika banyak lambang-lambang atau simbol-simbol yang tidak berupa huruf abjad A sampai Z. Simbol ini untuk menambahkan simbol tertentu ke dalam dokumen. Oke, kira-kira itu dulu untuk tab insert. Kita akan berjumpa lagi dalam materi berikutnya. Tetap semangat dan terima kasih.